Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel YouTube Bunda Kinara. Ini kisah dan catatan kami selama tinggal di Korea Selatan dan di Indonesia. 1, 2, 3, 4. Kamsahamnida Cinggu sudah subscribe dan support channel ini dengan like dan komen. Sehingga sampai detik ini nih mungkin bisa terus berkreasi lewat video dan menginformasikan tentang Korea Selatan dan Indonesia. Terus support channel ini supaya kami lebih kreatif untuk menyampaikan informasi tentang Korea Selatan dan Indonesia. Kali ini mungkin mau cerita tentang proses mencari sekolah pindahan setelah Mbak Kinara pulang dari Korea Selatan ke Indonesia. Jadi selama di Korea Selatan, karena tahun akademik itu berbeda, jadi kalau di Korea Selatan itu kan mulainya di bulan Maret ya, kalau di Indonesia kan bulan Juli. Tahun lalu di bulan Juli Mbak Kinara sudah lulus TK tahun 2023. Kemudian kami pindah ke Korea Selatan, yang ternyata di sana akan dimulai baru semester 2 dari tahun ajaran itu di 2023. Jadilah Mbak Kin mengulang TK-nya selama 1 semester di Prince Sultan Islamic School. Kayak gini nih sekolahnya. Do fashion. What kind of fashion are you doing? ABC fashion. Let me see your outfits. Ooh, I see A and B and C and D and G and P and E. And what about you, sir? I and L and N. V. Hi. Hi. And what about you, lady? O and T. Wow. Oh, what is that? What did you put on your faces? Are you Indians? Nah. Eyes. 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 Are you like head? S. Oh, Muhammad was faster. You're welcome. Oh. I just want to take a look at her. This is for you. It's a welcome package. Okay. You can come here now, okay? You can leave it at the door. Here. Assalamualaikum. Bisa? Thank you, Miss. Bye-bye, Yoda. Ayo. Alhamdulillah, mau Bunda bawakan tasnya. Sekolahan ini setahu mungkin sih ya, the one and only Islamic formal school in South Korea. Letaknya di sebelah atau satu kompleks dengan Masjid Itaewon yang jadi apa ya, ikon Korea Selatan gitu ya, untuk Muslim, untuk peradaban Muslim di Korea Selatan gitu. Nah, selama sekitar dari bulan Agustus masuknya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Nah, sekitar 7 bulanan Mbak Kinara gabung sama Prince Sultan Islamic School. Tapi memang jenjangnya adalah TK, TKB. Jadi Mbak Kin mau ulang lagi selama 7 bulan itu di Prince Sultan. Teman-temannya siapa aja? Kebanyakan dari teman-teman Mbak Kin di Prince Sultan itu anak-anak dari Timur Tengah sama Afrika ya, dominantly. Tapi ada juga yang dari Asia, kayak dari Brunei ada. Kemudian dari Indonesia pasti ada. Jadi anak-anak para diplomat tuh sekolah di sana. Kemudian Malaysia aku lupa ada apa enggak. Banyak-banyaknya sih dari Uni Emirat Arab dan sekitarnya gitu. Kemudian ada juga yang dari Pakistan, ada yang dari Bangladesh, ada yang
dari Afrikanya tuh dari Aljazair, kemudian gurunya juga ada yang dari Mesir, kemudian ada yang dari Nigeria, dan yang dari benua Asia dan Afrika yang dominantly orang Muslim gitu. Tapi ada juga yang dari Denmark sih, aku ingat. Jadi Mbak Kin di sana bahasa dailynya adalah bahasa Inggris gitu. Jadi sekalian memperlancar bahasa Inggris Mbak Kinara. Terus di bulan Januari, jadi waktu mau perpindahan ke bulan Maret, kami orang tuanya mempersiapkan untuk Mbak Kinara pindah sekolah ke sekolah negeri Korea Selatan. Yang kami lirik adalah ya tentu saja yang paling dekat dengan tempat kami tinggal, namanya Yongam Elementary School. Nah, ini adalah sekolah lokal Korea, kayak SD negeri gitu di Korea Selatan. Yang memang kalau di Korea Selatan tuh kayak daftar itu sesuai region gitu. Kamu tinggal di mana berarti kamu dapatnya sekolah di situ gitu. Pendaftaran dibuka mulai kalau nggak salah bulan Desember ya, tapi kami datang di bulan Januari. Jadi kami datang di bulan Januari 2024 di musim winter kala itu. Kemudian kami tanya apa aja syaratnya untuk daftar di sekolah itu dan seterusnya. Memang kalau di Korea Selatan untuk masuk SD itu benar-benar dilihat tahun lahirnya. Jadi pada 2024 yang boleh mendaftar kelas 1 SD adalah anak yang lahir atau kelahiran tahun 2017. Nah, kenapa tahun lalunya Mbak Kinara tuh nggak bisa masuk di Prince Sultan untuk jenjang SD, padahal dia sudah lulus TK di Indonesia? Sebenarnya pas kan untuk masuk kelas 1 SD. Tapi seluruh sekolah di Korea Selatan itu benar-benar yang dilihat ketika masuk, anakmu lahir tahun berapa gitu, itu ya. Jadi bukan kalau di Indonesia kan ya akan dites gitu apakah dia sudah ready atau belum, bahkan usia belum genap 6 tahun pun diterima gitu ya. Kalau di Korea Selatan enggak, jadi benar-benar at least usianya 7 tahun gitu. Dan seperti inilah kira-kira gambaran tentang Yongam Elementary School. Itu kakak Kinara. Mereka di belakang. Oh, mau difoto setahun yang tahun angkatannya Kinara semua. Kecil deh dulu. Tahu kanti kakak Kin. Duduk ada ibu. Tomorrow we have a parents education, so please join us. Oke. Kenapa? 여기야, 문제 여기 쉬운 거. 오케이? 기다란다. 바로 표정이 나와버리네. 시작. 기쁨. 맞아, 해피. 자, 다니엘. 다니엘, 한번 해보자. 다니엘. 이게 뭐예요? 이거
pulang sekolah. Sekolahnya di dekat Namsan Tower. Ini public schoolnya Korea. Ini bunga sakuranya udah mulai mekar ya kak, kayak ya. Oke. Sekolah di public school Korea itu, menurut mungkin ya, memang orang tuanya harus belajar banget karena setiap hari ada pengumuman berbahasa Korea yang harus diupdate oleh orang tua gitu. Isi form lah, pengumuman pertemuan sama Songsenim lah, pengumuman soal apalah selalu ada form yang dibagikan setiap hari dan itu semua berbahasa Korea. Liur saya mah. Nanti nunggu siapa? Kakak siapa? Kilala. Kilala. Macam nggak apa-apa udah. Oke, singkat cerita nih, kami udah pulang ke Indonesia dan of course Mbak Kinara butuh tempat untuk belajar yang baru di Indonesia. Kami mencari sekolah pindahan sudah sejak bulan Desember tahun lalu 2023 dan memang di Indonesia tuh terbatas sekali ya waktunya, bahkan dimulai dari bulan Agustus seperti sekarang. Agustus, September bahkan itu sudah dimulai pendaftaran untuk sekolah-sekolah swasta. Nah, mungkin baru menindaklanjuti untuk daftar-daftar itu setelah survei sebelumnya, sebelum berangkat ke Korea. Udah aku survei dulu hampir berapa sekolah ya, 10 sekolah swasta lah ya di sekitaran Depok dan Bogor, Cibinong. Tapi baru benar-benar mendaftar tuh di bulan Desember. Dan apa yang terjadi? Ya pasti kehabisan kuota gitu di sekolah swasta. By phone mungkin coba chat dan calling sekolah-sekolah swasta di Depok dan Bogor, dan ada kalau nggak salah saat itu 2 sekolah yang masih punya kuota. Satu namanya SD Al-Fadl, tempatnya di Cibinong. Kemudian satu lagi adalah sekolah Islam Fitrah Al-Fikri di Depok. Nah, karena mempertimbangkan saat itu ya budget juga ya, yang memungkinkan nih, akhirnya kami memilih yang Al-Fadl secara online, yaitu chat dan telepon. Kemudian kami mengikuti bayar formulir pendaftaran, lalu mengikuti ujiannya kayaknya ya, aku lupa di bulan apa, tapi yang jelas kemudian kami sudah diterima di SD Al-Fadl tapi dengan catatan kelas 1 SD. Nah, singkat cerita nih, kami udah pulang ke Indonesia, kami survei lagi. Mungkin jadi ceritanya gini, mungkin itu nggak puas gitu loh kalau kok anakku harus mengulang lagi gitu di kelas 1. Ya aku tahu usianya masih 7 tahun, sebenarnya masih cocok untuk kelas 1, tapi kalau dia bisa melanjutkan, kalau dia bisa masuk ke Indonesia itu, di sekolah Indonesia itu dia kelas 2 sesuai dengan grade-nya, karena memang dia udah lulus TK dari tahun lalu, kenapa harus mengulang di kelas 1 gitu loh. Toh dia di Korea pun sudah belajar banyak hal gitu, insya Allah kalau menyesuaikan pembelajaran di Indonesia dia cepat gitu kan. Jadi mungkin berusaha nih nyari-nyari lagi sekolah di Indonesia yang kalau bisa nerima Kinara di kelas 2 SD gitu. Jadi mungkin di sekitar seminggu pertama setelah beres-beres rumah gitu ya, kami jalan-jalan lagi, mencari lagi sekolah secara offline, datang lagi ke sekolah-sekolah yang kami minati, yang kami pengen, dengan menanyakan apakah anak pindahan dengan kasus tahun akademik yang berbeda, yang baru menjalani 1 semester kelas 1 itu bisa pindah di sekolah itu dengan grade 2, yaitu kelas 2 gitu, bisa nggak gitu.
Jadilah Bunkin ke sekolah pertama tuh SDIT Insan Anugrah, kalau nggak salah namanya ya, atau Anugerah Insani, aku lupa, di daerah Keradenan Cibinong. Kedua Al Azhar Syifa Budi di Keradenan Cibinong juga. Tapi intinya jawaban mereka adalah kuota kelas 2 sudah penuh, kelas 1 pun sudah penuh. So putus lah ya harapan, ya udahlah gitu, udah mau pasrah. Kemudian kami di hari ke 10 kira-kira atau ke 11 setelah kedatangan kami ke Indonesia, datanglah kami ke SDIT Al-Fadl yang mungkin udah daftar dari Desember, yang harus mungkin bilang udah diterima ini. Aku pengen nunjukin gitu kan ke Mbak Kinara, ke Abinya juga, ini loh sekolahnya, seperti ini kira-kira kelasnya dan seterusnya. Lalu kami komunikasikan juga, jadi kami komunikasikan ulang soal bisa nggak misalnya ini tuh pindahan diterima di kelas 2 gitu. Dan tapi jawaban mereka juga nggak bisa ibu, maaf, kuota kami kelas 2 sudah penuh, dan kayaknya Mbak Kinara yang dari Korea Selatan tuh butuh menyesuaikan pembelajaran dengan yang ada di Indonesia, jadi sebaiknya masuknya di kelas 1 gitu. Nah udah hampir putus nih, udah hampir ya udah deh gitu, kita lunasin maunya mau dilunasin dan mau masuk ke sekolah itu. Tapi kayaknya ini Bunkin, kemudian anak Mbak Kinara dan suami tuh kayak masih ya setengah hati gitu ya, 50%, karena ya masih mengusahakan itulah ya bisa naik ke kelas 2 gitu biar nggak pakai ngulang gitu loh. Nah finally apa yang kami lakukan ya, next day, waktu itu kami datang di hari Kamis mau ngumpulin dokumen ceritanya sama melunasi, tapi karena dokumen belum lengkap ditunda hari Sabtu aja bu gitu. Di pertengahan hari, di hari Jumat, kami kemudian kepikiran gitu, gimana kalau kita coba ke SD lain di daerah Depok, kita survei lagi yuk, siapa tahu ada sekolah yang bisa menerima di kelas 2. Jalanlah kami ke Bina Khair Islamic School dan SIF Al Fikri lagi yang sebelumnya bilang masih ada kuota. Nah udahlah kami datang ke sana, kedua sekolah itu. Emang udah sore banget karena keputusan itu bener-bener kayak suddenly gitu ya, dadakan. Dan waktu di Bina Khair Depok udah sekitar jam 3.15 menit dan sudah pulang administratornya. Kami disarankan untuk menghubungi via WhatsApp chat gitu, dan memang tidak langsung direspon. Ya udah kami jalan-jalan lanjut ke SIF Al Fikri, sekolah Islam Fitrah Al Fikri. Nah di Al Fikri bener-bener itu ya, kami dibuat jatuh cinta banget sama suasananya, sama lingkungannya, sama fasilitas dan kenyamanan yang diciptakan oleh para tenaga pendidiknya. Itu I think the best pengalaman ever ketika kami pertama kali datang ke sekolah gitu ya. After the first impression yang sangat mengesankan ya buat kami mencoba untuk membulatkan tekad dengan segala pertimbangan termasuk budget ya. Kemudian kami pikir-pikir lagi, oke, masih ada sepertinya satu sekolah alternatif yang bisa kita kunjungi di hari Sabtu. Sabtu ya rencananya mau ngasih dokumen nih ke Al-Fadl, tapi kami tunda dulu gitu. Finally di hari Sabtu kami jalan ke satu sekolah lagi, radiusnya tidak lebih dari 5 km. Kalau yang tadi SIF Al Fikri itu selain di budget ya, itu jaraknya dari rumah Bunkin kurang lebih 6-7 km.
Jadi waktu tempuh ke sekolah itu sekitar 25 menit. Lumayan jauh menurut Bunkin ya. Apalagi dalam keadaan hamil yang sebentar lagi insya Allah melahirkan gitu. Jadi untuk antar jemput kok agak gimana ya, berat gitu. Finally kami kunjungin satu sekolah lagi nih. Dia cukup dekat dari rumah, sekitar 3 kiloan. Kalau ke sana sekitar 10 menit paling. 10 menit aja, jadi lebih dekat. Namanya Sekolah Salman Al-Farisi. Nah, sekolahnya seperti ini. TK-nya itu ya. Pertama datang ke sekolah itu kami datang ke admin langsung. Di admin kami disambut dengan ya ramah tentunya ya, administratornya mas-mas gitu. Kami tanya, kami sampaikan case-nya seperti apa secara singkat. Kemudian kami bilang bisa nggak anak pindahan dari Korea Selatan pindah ke sekolah Salman ini di grade 2 gitu. Lagi-lagi ya, kami requirement-nya adalah pengen di grade 2, jadi tidak mengulang di grade 1. Karena sekilas pas kami coba masuk di sekolah Al-Fadl gitu ya, kelas 1 SD tuh Mbak Kinkin tuh kayak menurutku ya, aduh temennya unyu-unyu banget, masih imut, yang ya gimana ya, kedewasaannya tuh jauh gitu loh dari Mbak Kinki. Jadi di usia yang masih 7 tahun itu aku rasa Mbak Kinara dengan pengalamannya berpindah-pindah sekolah di Korea Selatan juga, itu dia jauh lebih dewasa dan nanti takutnya nggak bisa apa ya, ngimbangin teman-teman sekelas yang kelas 1 itu gitu loh. Makanya kita benar-benar bersikeras pengennya di kelas 2. Dan sekolah Salman kemudian membuka peluang untuk bisa ibu dokumen yang dibutuhkan ini gitu kan. Udah dijelasin, kami dirincikan juga termasuk budget dan biayanya. Nah setelah itu di hari Minggu kami memantapkan berdua, saya dan Nabinya juga Mbak Kinara menyampaikan juga kami tentunya kalau di sekolah Salman bisa nak kelas 2 dan seterusnya. Mbak Kinara mantap, Bunda mantap, Abi mantap. Maka kita tindak lanjuti. Kami tindak lanjuti untuk daftar di sekolah Salman di hari Senin. Jadi hari Senin kami langsung mengambil formulir di sekolah Salman, langsung mengisinya dan pendaftaran. Bunkin ceritanya sampai situ dulu karena kami baru akan menjalani observasi dan tes wawancara orang tua di besok hari, insya Allah. Doakan lancar, semoga Mbak Kinara nyaman juga karena sekolah SD itu 6 tahun ya. Menurut Bunkin sebisa mungkin kita memilihkan sekolah yang tepat di semua elemen, di anak kita sebagai peserta didik, di kami kedua orang tuanya sebagai ya satu investor ya tentunya, kemudian pembimbing dan juga guru, staf dan semuanya gitu. Karena 6 tahun bukan waktu yang singkat. Jadi sebisa mungkin pilih yang tepat, pilih yang pas sesuai misi dan visi orang tua juga dan anaknya tentunya.
Ya, semoga nyaman, enjoy sampai 6 tahun ke depan. Sekian dulu cerita Bunkin kali ini. Semoga bermanfaat buat terutama keluarga yang menghadapi hal yang sama, pindahan dari entah dari daerah lain atau mungkin dari luar negeri seperti Bunda Kinara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini supaya kami lebih kreatif dan semangat bikin videonya. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.